Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, akhirnya kita sampai di part terakhir dari film Trinen Gumi. Dan di part kali ini, semua misteri akan terbongkar dan akan ada kejadian yang sangat seru, serta suatu hal yang akan memberi kita sebuah pelajaran. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sini setelah para murid-murid kelas 3A telah mengetahui bahwa orang yang ada dalam video bukti bukanlah Pak Takechi, melainkan adalah Hiragi, mereka pun sangat terkejut. Dan seperti yang kita tahu, bahwa di sana mereka pun langsung meminta penjelasan dari Hiragi, di mana dengan mengejutkan, Hiragi justru menyerahkan keputusan video tersebut kepada murid-muridnya. Sementara itu di waktu yang sama, Detektif Igarashi telah dicopot dari jabatannya setelah hubungannya dengan Hiragi ketahuan oleh Detektif Ganji. Dan untuk murid kelas 3A sendiri, di sana Nishizaki terlihat akan membagikan ke Main Voice tentang video bukti yang sebenarnya. Karena menurutnya Hiragi telah melakukan tindakan kriminal terhadap Pak Takechi. Namun di sana, hampir semua murid kelas 3A lainnya terlihat menentang keputusan dari Nishizaki tersebut. Hingga mereka benar-benar sadar bahwa video yang mereka analisa itu adalah video palsu. Dan mereka pun juga mulai memahami kenapa video tersebut telah palsu. Karena ternyata video itu adalah balasan dari Hiragi untuk menjebak Pak Takechi. Dan intinya, itu karena Pak Takechi telah menghancurkan hidup Rena dengan video palsu juga. Maka dari itu, Hiragi memutuskan untuk melakukan hal yang sama kepada Pak Takechi. Akan tetapi walaupun begitu, di sana Nishizaki terlihat tetap bersikeras untuk menyebarkan video tersebut dengan alasan agar dia bisa menyelamatkan Pak Takechi. Namun di sana Horibe berhasil menyadarkan Nishizaki atas keinginannya itu, sekaligus membuat Hiragi merasa sangat senang akan sikap dari murid-muridnya yang lebih bijak. Dan ternyata di waktu yang sama juga, Hiragi telah memantaunya. Hingga ia pun merasa bangga karena pelajaran yang ia berikan kepada murid-muridnya kini telah benar-benar mereka mengerti. Namun tak lama setelah kejadian itu, Hiragi kembali harus menghadapi masalah, di mana ia mengetahui bahwa ada pergerakan yang masuk ke dalam wilayahnya. Dan ternyata pergerakan tersebut dari Detektif Ganji, yang singkatnya terjadilah perdebatan argumen antara mereka. Bahkan dalam pertemuannya kali ini, di sana Hiragi terlihat kembali bertarung melawan Detektif Ganji. Walaupun di satu sisi, ia harus menyadari keadaannya yang tengah sakit. Dan benar saja, bahwa Hiragi pun tak mampu untuk menghadapi Detektif Ganji. Hingga akhirnya datanglah Tanaka dengan menggunakan baju superhero. Beruntungnya di sana, Tanaka ini masih bisa menyelamatkan Hiragi. Sekaligus menyandera Detektif Ganji agar pihak kepolisian membatalkan rencana pergerakan mereka. Setelah itu film kembali berlanjut pada hari berikutnya, yaitu hari ke-9 dari penyanderaan yang dilakukan oleh Hiragi. Namun pada hari itu, Hiragi masih terlihat pingsan setelah melakukan pertarungan melawan Detektif Ganji semalam. Sementara itu di sisi lain, Pak Takechi sekarang terlihat benar-benar tengah dalam keadaan takut, bahkan hingga menimbulkan halusinasi. Dan karena halusinasi tersebut, Pak Takechi pun kini seakan seperti layaknya orang gila yang merasa bahwa dirinya dibully oleh seluruh orang. Dan di sisi lain, terlihat Direktur Sagara akan segera diamankan karena sudah ketahuan berhubungan dengan Hiragi, hingga ia memutuskan untuk menjalankan rencana cadangan. Jadi di sana Direktur Sagara memutuskan untuk mengupload video palsu milik Hiragi, lalu mengabarkannya kepada Hiragi. Setelah itu Sagara pun langsung berpamitan kepada Fumika dengan alasan bahwa ia akan melakukan perjalanan bisnis. Dan setelah berpamitan,
Direktur Sagara pun langsung pergi meninggalkan rumahnya, menuju ke kantor polisi yang dibarengi dengan tangisan sedih dari Fumika. Kemudian film kembali berlanjut pada malam harinya, ketika seluruh murid kelas 3A telah mengetahui bahwa video milik Hiragi telah tersebar di situs Main Voice. Dan karena melihat kekhawatiran seluruh temannya itu, Aizawa pun teringat kembali akan awal kerjasamanya dengan Hiragi. Pada hari itu Hiragi terlihat menawarkan kerjasama dengan Aizawa, di mana ia berniat untuk meledakkan sekolah. Tapi tentunya rencana Hiragi tersebut bukanlah seperti yang ia bayangkan, karena inti dari kerjasama ini adalah untuk membantu Hiragi dalam membongkar kasus kematian Reina. Tak lama setelah Aizawa mengingat hal itu, Hiragi terlihat juga menceritakan alasan melakukan hal ini secara rinci. Bahkan di sana Hiragi juga menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dialami oleh Reina kepada mereka, yang benar-benar membuat seluruh murid kelas 3A menjadi sangat terkejut. Selain itu, Hiragi juga kembali membuat sebuah pelajaran penting dengan menunjukkan sebuah pisau yang ia tancapkan pada tangannya sendiri. Jadi intinya Hiragi ingin melatih seluruh muridnya agar nantinya mereka tidak menjadi orang dewasa yang lemah. Kemudian setelah selesai pelajaran, Hiragi pun terlihat kembali menghubungi pihak kepolisian untuk mengabarkan tentang apa yang dilakukannya kepada detektif Ganji. Hiragi mengatakan bahwa ia akan membawa detektif Ganji ke atap sekolah dan berniat untuk menunjukkan akhir dari masalah yang ia ciptakan ini. Dan untuk mencegah Sakura menggagalkan rencananya kali ini, di sana Hiragi pun kembali meledakkan satu lagi bomnya, di mana ledakan bom tersebut menutupi jalan keluar dari kelas. Melihat hal itu, Aizawa pun menjelaskan kepada Sakura bahwa ini memang permintaan dari Hiragi. Selain itu, ini semua juga dilakukan Hiragi demi Sakura. Akhirnya Hiragi ini membawa detektif Ganji ke atap gedung sekolah itu pun berhasil dengan lancar, hingga ia pun terlihat menyambut kehadiran pihak kepolisian dengan sejumlah tembakan. Namun sayangnya tak lama setelah itu, di sana Hiragi justru terlihat mendapatkan sebuah tembakan yang dibarengi dengan Sakura yang mengatakan bahwa ialah orang yang membunuh Reina kepada teman-temannya. Akan tetapi beruntungnya di sana, Hiragi ini terlihat masih bisa kembali bangkit, karena ternyata peluru yang ditembakkan tim sniper tersebut berhasil diatasi oleh rompi anti peluru milik Hiragi. Dan karena tindakan sniper itu, akhirnya Hiragi pun kembali menahan niatnya, serta mengatakan bahwa ia akan kembali lagi besok pada pukul 8 pagi. Dan untuk menunggu waktu itu tiba, Hiragi pun terlihat mengobrol dengan detektif Ganji untuk menceritakan tentang alasan sebenarnya dia melakukan semua ini. Bahkan di sana Hiragi juga menjelaskan alasan dari perbuatan penyanderaan ini, di mana ternyata hal tersebut juga dimotivasi dari video palsu Pak Takechi yang telah menghancurkan hidup Fumika dan Reina. Dan karena hal itulah, akhirnya Hiragi pun memutuskan untuk masuk sebagai guru di SMA Kaio, yang mana sayangnya penyakit kanker yang dideritanya juga kambuh kembali. Bahkan karena penyakitnya yang sudah parah itu, di sana umur Hiragi diperkirakan hanya sekitar setahun lagi. Dan karena sisa umurnya itu, yang membuatnya benar-benar membulatkan tekadnya untuk membuat rencana ini. Apalagi ditambah lagi dengan kasus kematian Reina yang juga disebabkan oleh video palsu dari Pak Takechi. Hingga akhirnya dia juga meminta bantuan dari Igarashi dan Sagara untuk memuluskan rencananya. Dan setelah bercerita panjang lebar, akhirnya di sana detektif Ganji pun mengerti perasaan dari Hiragi. Walaupun ia juga sempat bertanya tentang mengapa Hiragi melakukan sejauh ini, dan tanpa banyak penjelasan, di sana Hiragi pun langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan alasan karena dia adalah seorang guru. Kemudian, film pun kembali berlanjut pada keesokan harinya, tepatnya pada hari di mana Hiragi akan menunjukkan puncak dari insiden ini. Namun sebelum ia kembali,
Di sana Hiragi terlihat melepaskan detektif Ganji dan memintanya untuk membantu perjuangan murid-murid kelas 3A. Dan ternyata benar saja bahwa seluruh murid kelas 3A tengah berusaha untuk membongkar runtuhan bangunan kemarin agar mereka bisa menyelamatkan Hiragi dari kemungkinan terburuknya. Akhirnya sesuai janjinya kemarin, di sana Hiragi pun melakukan live di situs Main Voice sekaligus untuk menjelaskan tentang apa alasannya menciptakan insiden penyanderaan muridnya. Mengetahui hal tersebut, seluruh pengguna situs Main Voice pun terlihat sangat tertarik. Hingga live yang diselenggarakan oleh Hiragi pun langsung menjadi trending topik. Untuk yang pertama, di sana Hiragi menunjukkan video palsu yang digunakan untuk menjebak Pak Takechi. Di mana video tersebut memanglah video yang telah disetting oleh Hiragi dengan bantuan kru film milik Tuan Sagara. Dan setelah itu, barulah Hiragi pun menerangkan apa pokok alasan perbuatannya ini. Yang singkatnya ia mengatakan tentang bahayanya dunia Main Voice. Namun ternyata seluruh netizen pengguna Main Voice itu seakan-akan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Hiragi. Akan tetapi Hiragi pun tetap saja mencoba untuk menyadarkan seluruh pengguna situs Main Voice. Karena menurutnya pengguna situs Main Voice ini kurang akan rasa kesadaran. Dengan kata lain, di sana Hiragi ini meminta agar warganet ataupun netizen lebih bijak lagi dalam memainkan situs Main Voice. Agar tidak ada lagi pembulian pada seseorang karena sebuah informasi yang belum pasti, seperti yang dialami oleh Reina hingga membuatnya bunuh diri. Tidak hanya itu, di sana Hiragi juga terlihat mengatakan hal tersebut sambil menangis karena ia jadi kembali mengingat hari di mana Reina sempat meminta pertolongan dengannya. Akan tetapi para netizen malah terlihat memberikan komentar yang mengejek usaha dari Hiragi itu. Kemudian scene kembali pada detektif Ganji dan murid-murid kelas 3A yang telah berhasil membuka runtuhan bangunan akibat bom kemarin. Dan untuk Hiragi sendiri, akhirnya ia pun memutuskan untuk menunjukkan klimaks dari insiden ini, yaitu dengan berniat untuk melakukan bunuh diri seperti apa yang dilakukan oleh Reina. Melihat hal tersebut, Sakura pun seakan merasa flashback pada saat ia berusaha untuk menyelamatkan Reina dulu. Hingga ia kini dengan sekuat tenaga berusaha untuk menyelamatkan Hiragi. Namun sayangnya, seperti yang kita tahu, bahwa di sana Sakura memang tidak mampu untuk menahan berat badan Hiragi, yang membuatnya harus merelakan Hiragi ini untuk terjun bebas seperti Reina. Akan tetapi beruntungnya, tepat pada saat sebelum tangan Sakura melepaskan Hiragi, Kai dan yang lainnya terlihat datang untuk membantu Sakura, dan akhirnya karena bantuan dari seluruh murid kelas 3A, Hiragi pun berhasil terselamatkan. Di momen ini membuat saya terharu, karena ternyata di sana Hiragi ini memang tidak berniat untuk mati bunuh diri, melainkan Hiragi hanya ingin membuat Sakura tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Reina. Bisa dibilang, Hiragi telah menghilangkan trauma Sakura karena tidak berhasil menarik Reina waktu itu. Sementara itu di waktu yang sama, Pak Takechi terlihat memberanikan dirinya menemui Fumika. Ya, dia meminta maaf atas semua kesalahannya yang dulu. Dan dengan ikhlas, di sana Fumika memaafkan Pak Takechi yang membuat Pak Takechi terlihat benar-benar menyesali perbuatannya. Sementara itu, Hiragi dengan ikhlas menyerahkan dirinya kepada polisi. Namun walaupun begitu, di sana Hiragi tetap merasa puas dengan apa yang dilakukannya setelah ia benar-benar telah berhasil mengubah pemikiran muridnya menjadi lebih baik. Dan oke teman-teman, akhirnya kita telah menyelesaikan seluruh episode dari film Trinen Gumi. Dan pelajaran yang dapat kita petik dari film ini yaitu, kita jangan mudah percaya pada informasi-informasi di media sosial yang belum terbukti kebenarannya. Karena dari film ini, gara-gara informasi yang tidak jelas tersebut, membuat siswi yang baik hati melakukan bunuh diri. Jadi teman-teman, lebih bijaklah dalam bermain media sosial. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.